tema kita. Bang Elvin kalau mau berdoa sebelum mulai silakan ya. Videonya problem. Sisitli videonya berhenti. Ya. Ya. Brother Aaron yang mau sharing video. Maaf mungkin ada gangguan dari internet di lokasi host kita ya. Kita tunggu sebentar ya. Brother Alan bisa? Oke, mungkin host kayaknya kita punya host internetnya terganggu sehingga nggak bisa menayangkan lagu tema kita. Nggak apa-apa, kita siapkan diri kita saja. Saat ini kita tunggu Bang Elvin kembali ya, mungkin ada pergi sebentar. Bang, boleh mulai aja Bang, sepertinya host ada jaringan terganggu. Saya sendiri nggak punya videonya, jadi ya kita lanjut aja ya Bang ya. Silakan Bang, waktunya saya sediakan. Unmute Bang. Saya boleh minta jadi co-host? Oh iya. Selamat sore, selamat malam semua teman-teman dimanapun berada. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan bahwa di tengah-tengah keadaan pandemi seperti ini, kita malah punya kesempatan bisa bertemu lebih sering ya. Biasanya sebelumnya kita harus selalu bertemu secara fisik. Tentu lebih baik ya, bertemu fisik bagaimanapun tidak bisa menggantikan digantikan oleh teknologi secanggih apapun. Tetapi minimal kita masih tetap bisa bertemu, saling menguatkan, saling berbagi, dan tentu saja belajar mengenai firman Tuhan. Mungkin saya perlu menyampaikan permohonan maaf karena tadi malam saya sadar juga ngomongnya sudah kayak orang lari sprint. Karena saya lihat materi saya agak banyak dan seharusnya saya bisa ringkaskan lagi biar lebih santai penyampaiannya. Tapi mudah-mudahan dengan bantuan Roh Kudus kita boleh mendapat esensinya bahwa sebenarnya dalam kehidupan kita tujuan kita bekerja kembali ditetapkan dalam kasih. Jadi ingat itu gitu. Tuhan sebagai Bapa ya, orang tua yang baik ya, pasti tidak sengaja buat hidup anaknya susah. Nah, itu satu poin penting. Jadi pekerjaan ditetapkan sebagai bagian kasih Tuhan untuk menyelamatkan. Supaya kita bisa lebih berserah kepada Tuhan, dan kemudian kita juga boleh mengembangkan talenta-talenta untuk kepujian nama Tuhan, kan dengan mengembangkan talenta sesuai dengan rencana Tuhan untuk membantu pekerjaan Tuhan, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Saya kebetulan beruntung punya kesempatan berkenalan, bertemu, bahkan menjadi sahabat beberapa orang yang paling kaya di Indonesia dan juga di dunia. Dulu terus terang saya ingin sekali menjadi seperti mereka. Waktu baca-baca majalah, baca-baca koran, dengar-dengar berita dari masa kecil ya, wah orang kaya tuh enak sekali bisa begini, bisa begitu. Tetapi sekarang saya bisa melihat bahwa
kekayaan itu tidak bisa menggantikan dan tidak bisa membeli kebahagiaan. Jadi jangan berpikir kalau sudah punya iPhone 12 pasti bahagia. Kalau punya Samsung Note yang paling canggih 20 gitu, pasti bahagia. Pasti nggak pernah gagal dapat sinyal ya. Sama aja gitu. Kalau makan istilahnya dengan daging, bahkan mungkin satu hal yang saya belum pernah coba dalam hidup saya, yaitu Wagyu ya. Salah satu jenis dari produk sapi yang katanya enak sekali. Saya mau coba, sudah keburu vegetarian, jadi dulu tidak ada Wagyu, ya rendang aja. Tapi ternyata makan tahu tempe, enjoy aja. Dan yang pasti sehat. Nah, itu poinnya. Dan begitu juga dengan pekerjaan. Dulu saya berangan-angan, dapat uang besar, gaji, pekerjaan, dengan jabatan yang hebat, di kantor yang megah. Tapi dengan pelayanan, tidak hanya keluar masuk kota, tapi sampai ke kampung-kampung, ternyata banyak cerita yang menarik. Kalau ketemu dengan teman-teman seperti Pak Markus, kalau ngobrol lagi, ingat pelayanan kami dulu, tidur di lantai sama-sama. Tapi kalau dikenang, menarik sekali. Dan bukan hanya itu, boleh menjadi berkat. Jadi ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita dari kecil, bahwa pekerjaan itu apapun juga, bukan untuk mencapai kesuksesan, karena kesuksesan Tuhan sudah jamin menjadi bagian anak-anaknya, dia jamin kita akan menjadi kepala, dan juga bukan untuk mencukupi kebutuhan kita, karena kebutuhan kita juga dijamin Tuhan, dia akan cukupi, tetapi di mana kita bisa menjadi saluran berkat surga untuk menolong sesama, supaya melalui kebaikan, pelayanan kita, senyum kita, kata-kata kita, perbuatan baik kita, mereka terinspirasi akan kasih Tuhan yang hidup dalam diri kita, dan mereka dibawa lebih dekat pada Juru Selamat. Dan kebahagiaan itu kita akan jumpai selama-lamanya nanti di surga. Kita lihat jiwa-jiwa yang melalui pekerjaan Tuhan, yang menggunakan kehidupan kita, kita boleh menjadi satu alat membawa mereka kepada Kristus dan diselamatkan. Wah, itu kebahagiaan yang lengkap sekali. Baik, hari ini kita belajar mengenai 5 language of love. Saya akan bagikan materi saya kembali mungkin dalam besok mungkin saya akan bagikan semua materi saya kepada Bang Markus supaya nanti bisa semua dapatkan kalau ingin ya, dan Anda boleh bagikan juga karena materinya sederhana sebenarnya. Baik, the 5 love languages of your family. Nah, ini saya ambil, jadi ini bukan saya punya bahan sendiri, tetapi sebenarnya hanya menyadur dari buku yang ditulis oleh Gary Chapman dan Ross Campbell. Dan mereka adalah pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan, walaupun kemungkinan besar bukan dari gereja Advent. Jadi dasar apa yang mereka buat, penelitian dan juga menjadi buku ini memang dasarnya dari Alkitab. Baik, sekarang kita lihat sedikit ilustrasi yang membawa kita kepada pelajaran yang lebih dalam. Melakukan perjalanan bersama-sama dengan sahabat, dengan keluarga, dengan orang-orang kita sayang, tentu adalah perjalanan menyenangkan. Makanya orang suka sekali liburan sama-sama. Untuk saya secara khusus, saya suka sekali melakukan road trip, perjalanan darat, apalagi kalau menggunakan mobil. Dan mobil menjadi salah satu alat transportasi zaman modern. Zaman dulu, kalau perjalanan, saya masih ingat kita melakukan perjalanan, sangat sulit sekali, harus jalan kaki, kadang-kadang naik sepeda, mengikuti ayah saya dalam pelayanan, atau naik perahu, karena saya besar di Kalimantan. Dan kadang-kadang kalau mau tunggu kapal, kalau mau perjalanan yang lebih jauh, kadang-kadang bisa 1-2 jam, kadang-kadang bisa setengah hari hanya untuk menunggu kapal lewat. Karena kapal lewat kadang-kadang tidak tentu waktunya. Nah, dengan melakukan perjalanan mobil sangat mudah. Saya suka menyupir, dan salah satu perjalanan yang paling berkesan bagi saya adalah pada saat saya melakukan perjalanan di Eropa. Pada masa musim dingin, bisa lihat salju. Waduh, menarik sekali. Kami melintasi 6 negara saat itu, dalam waktu 2 minggu. Dari satu negara ke negara yang lain, dari kota ke kota yang lain. Sangat menarik. Nah, tetapi untuk mereka yang membawa kendaraan tahu bahwa, terutama para supir, bahan bakar menjadi hal yang sangat penting. Kalau dalam perjalanan yang jauh dan kita tidak temukan tanda-tanda bahwa akan segera menyumpai pom bensin, dan kemudian kita melihat tanda bahwa bensin sudah semakin menipis, pasti sang supir akan mulai panik. Dan kalau kita melihat ada tanda pom bensin jauh di depan, wah, pasti akan rasa senang sekali. Dan saya pernah mengalami satu mujizat dalam satu pekerjaan saya di Adra di tahun 99, saya masih ingat sekali. Dan saya tahu, saya coba hitung setelah itu bahwa tidak mungkin saya bisa melakukan perjalanan sampai tiba di Gilimanuk saat itu dari kota Bali, dari Denpasar. Dan itu pasti karena intervensi khusus dari Tuhan. Karena ternyata solar saya sudah kering.
jauh sebelum saya mencapai Ferry, karena tidak ada, sepanjang sisa perjalanan tidak ada pom bensin sama sekali. Baik, untuk yang suka bawa kendaraan tahu bahwa dapat pom bensin saja tidak segera menjadi solusi. Karena masing-masing mobil zaman sekarang memiliki spesifikasi yang sangat berbeda dan bervariasi. Ada banyak jenis bahan bakar yang ditawarkan. Tidak hanya sekedar diesel dan bensin. Ada jenis dieselnya, ada jenis bensinnya. Bahkan tidak hanya itu. Zaman sekarang sudah ada juga yang menggunakan listrik. Dan ini lebih sulit lagi. Kenapa? Karena harus membutuhkan hubungan konektor yang khusus kepalanya. Nah, walaupun sekarang semakin banyak, terutama di negara-negara maju, tetapi tidak semua kota, tidak semua negara punya. Makanya sebagian orang masih belum mau beli electric car, biasanya hanya membeli yang hibrid, yang bisa menggunakan listrik, tapi saat yang sama, dalam keadaan emergency, bisa menggunakan juga bahan bakar yang biasa. Baik, kalau kita tidak mengisi bensin dengan baik, atau bahan bakarnya dengan cukup, atau tidak juga mengisi ulang, ya akhirnya kita harus dorong, ya, jadi push car istilahnya. Walaupun push car lebih untuk mobil-mobilan anak-anak, ya, dan itu sering terjadi zaman dulu, saya masih ingat. Kadang-kadang kita harus dorong jauh sekali karena tidak ada bahan bakar. Baik, nah menurut apa yang dipelajari dan dibahas pada sore hari ini, ternyata manusia juga memiliki akan kebutuhan bahan bakar emosi. Kita lihat dari Alkitab, dari 1 Petrus 4 ayat 8 dan 10, juga Yohanes 13:34. Firman Tuhan mengatakan bahwa di atas segalanya kasihilah satu sama lain, karena kasih akan menutupi banyak dosa. Dan kita harus menggunakan apapun talenta, apapun berkat yang Tuhan percayakan kepada kita untuk saling melayani sebagai seorang penata lain yang setia dari kasih karunia Tuhan dalam berbagai macam bentuk. Dan Yesus secara khusus mengatakan dan memberikan satu perintah baru sebelum dia meninggalkan murid-muridnya. Pada malam terakhir sebelum dia ditangkap dan diadili dan akhirnya disalibkan dan mati di kayu salib. Dia mengatakan bahwa sekarang aku memberikan satu hukum yang baru kepadamu. Kasihilah satu dengan yang lain. Sebagaimana aku sudah mengasihi kamu, kamu juga harus saling mengasihi. Inilah perintah Tuhan. Jadi kasih adalah hal yang terpenting. Dan sudah banyak kita dengarkan bahwa seumpama kita ingin menarik satu esensi atau satu kesimpulan yang singkat dari Alkitab, dalam satu kata, ya kasih. Kalau kita mau simpulkan juga 10 hukum, ya kasih. Kalau kita mau simpulkan apa dan bagaimana itu Tuhan, ya kasih. Makanya kasih sangat penting. Nah, sekarang kita melihat apa definisi dari language of love dari Gary Chapman dan Ross Campbell. Nah, dikatakan bahwa masing-masing kita memiliki tangki emosi. Satu tempat di mana kekuatan emosi itu akan menjadi bahan bakar yang akan mendorong kita menghadapi saat-saat yang menantang dalam kehidupan anak-anak dan juga masa remaja kita, agar kita bisa mencapai potensi terbaik kita. Nah, saat yang sama juga bisa membantu kita mencapai kesuksesan yang lebih besar, dan juga membantu kita bisa berfungsi sebaiknya sesuai dengan tugas kita masing-masing dalam kehidupan pada masa dewasa kita. Itulah kesimpulan dari Gary Chapman dan Ross Campbell mengenai language of love. Bahwa itu akan memberikan dan mengisi tangki emosi kita untuk melaksanakan tugas kita. Baik, sekarang kita akan lihat masing-masing lebih dalam. Apa itu penjelasan dari bahasa cinta dan bagaimana aplikasinya. Saya mulai dengan satu cerita. Dikatakan ada 2 anak gadis di sekolah menengah yang bersahabat, Molly dan Stephanie. Dua-duanya dibesarkan dalam keluarga Kristen. Dua-duanya punya ayah yang bekerja sebagai seorang salesman. Ya, kalau orang Indonesia bilang sebagai sales. Ya. Nah, dikatakan Molly dibesarkan dalam keluarga yang ayahnya walaupun harus bekerja keras mencukupi kebutuhan keluarganya, tetapi seringkali terutama pada hari akhir minggu, akhir pekan, weekend, ayahnya berusaha untuk mereka melewati waktu bersama-sama. Jadi kalau makan sama-sama, kemudian cuci piring juga sama-sama bantu ibunya, bahkan kadang-kadang hari Minggu mereka jalan-jalan sore di taman, dan kadang-kadang sering sekali mereka beli es krim dan menikmati es krim, menikmati saat bersama-sama di luar. Nah, Stephanie, walaupun ayahnya juga sama sebagai salesman, tetapi lebih beruntung karena dia bekerja di perusahaan yang lebih besar dengan gaji yang lebih baik. Tetapi ada hal yang akhirnya merampas kebebasannya dengan waktunya bersama keluarga, yaitu dia harus banyak travel keluar kota.
Jadi sering kali meninggalkan keluarganya. Nah, ibunya Stefani juga bekerja sebagai seorang perawat. Dan karena tugasnya dengan shift yang kadang-kadang berubah, jadi seringkali Molly dan Stefani dan adiknya pada saat pulang sekolah tidak bisa pulang ke rumah karena tidak ada orang tua di rumah. Jadi dia harus pulang ke rumah opa dan omanya. Dan kadang-kadang kalau sudah malam, mamanya baru jemput ke rumah opa dan oma untuk pulang ke rumah. Nah, setelah tamat sekolah menengah pertama, masuk ke sekolah menengah lanjutan, Stefani pindah ke kota lain karena ayahnya ingin memasukkan Stefani ke sekolah yang lebih baik kualitasnya. Jadi Molly dan Stefani hilang kontak. Zaman itu tidak ada sosial media, tetap dengan mudah saling berhubungan. Ya, harus dengan surat, dengan pos, dengan kartu pos. Sehingga mereka putus hubungan untuk beberapa saat, sampai ceritanya dikatakan Stefani di sekolah yang lebih baik di kota besar, akhirnya terlibat dalam kenakan remaja. Dia terlibat dengan penggunaan obat bius dan juga hubungan bebas. Nah, pada saat dia ditangkap oleh polisi dan harus masuk ke pengadilan anak-anak, kemudian ditanya oleh psikiater yang menangani Stefani, kenapa kamu sampai hidup seperti ini? Akhirnya menyanyiakan masa kehidupan muda kamu. Dan Stefani mengatakan hal demikian. Saya tidak pernah merasa disayangi oleh orang tua saya. Saya terlibat di obat bius karena saya ingin teman-teman saya menyukai saya. Karena mereka menggunakan obat bius, akhirnya saya juga gunakan supaya mereka menerima saya. Nah, sementara orang tuanya sibuk mencari uang karena sangat menyayangi Stefani. Karena mereka ingin Stefani dapat masa depan yang lebih baik, dan dalam pikiran mereka harus dengan sekolah yang terbaik. Tetapi sangat disayangkan, Stefani malah tidak merasa dia disayang, pada orang tuanya sangat sayang kepadanya. Baik, kembali kita harus ingat bahwa orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan tidak hanya secara fisik bagi anak-anak mereka, tetapi juga secara mental dan emosi yang sangat diperlukan selama masa pertumbuhan. Kembali saya ingatkan, orang tua tidak saja bertanggung jawab untuk kebutuhan fisik anak-anak Anda, anak-anak kita semua, tetapi juga kebutuhan mental dan emosi mereka. Nah, untuk itu kembali kita diingatkan definisinya tadi bahwa masing-masing kita punya tangki emosi. Dan kebutuhan tangki emosi itu hanya satu, kasih, cinta. Atau dalam istilah kerennya unconditional love. Ya. Itu kasih agape kalau kita bicara di bahasa Alkitab. Kasih yang tanpa embel-embel. Kasih tanpa syarat. Kasih apa adanya. Nah, kita harus mengasihi anak-anak kita ataupun pasangan kita atau siapapun juga ya dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana mereka adanya, bukan apa yang mereka lakukan, bukan apa yang mereka hasilkan, bukan apa yang mereka capai, terlepas dari apapun juga. Jadi betul-betul tanpa embel-embel, tidak ada koma, langsung titik. Kita harus mengasihi mereka. Nah, apabila secara khusus kita bicara anak-anak, anak-anak dibesarkan dalam keluarga di mana mereka tangki emosinya dipenuhi oleh kasih sayang oleh kedua orang tuanya, maka mereka akan lebih lebih kebal, lebih kurang kesempatan mereka untuk mencari cinta di luar dari rumah mereka karena mereka merasa kosong, karena sudah penuh di rumah. Jadi mereka tidak akan mencari cinta yang salah di luar, yang seringkali didapatkan dari perhatian orang-orang yang belum tentu punya niat terbaik untuk kehidupan mereka. Bisa jadi memberikan cinta yang mereka butuhkan, tetapi hanya untuk keuntungan diri mereka sendiri. Jadi harus ingat itu. Kalau anak-anak kita tidak mendapatkan perhatian dan cinta yang penuh di rumah, sehingga tangki emosi mereka kosong, mereka akan mencari di luar. Dan bahayanya di luar adalah, itu bisa jadi bahan bakar yang salah. Secara sederhana begitu. Nah, kita masuk ke bagian berikutnya. Poin yang juga harus diingat adalah, bahwa sebagaimana tangki mobil, walaupun sudah diisi, dia akan kosong juga satu saat. Jadi harus selalu diisi ulang. Ini tidak satu kali isi, selama-lamanya akan isi. Ya. Harus juga perlu isi ulang. Itu juga harus diingat. Yang berikut juga, bahwa masing-masing anak kita, bahkan anak kembar sekalipun. Saya punya pengalaman, karena adik saya di bawah saya itu kembar. Dua orang wanita. Masing-masing akan berbeda personality mereka. Karakter mereka. Dan juga mereka akan mendengar bahasa cinta yang berbeda. Walaupun mungkin sama-sama berbicara dalam jumlah bahasa yang sama, tetapi mungkin yang satu akan lebih fasih
di bahasa cinta yang tertentu dibandingkan bahasa yang lain. Jadi ingat, tidak ada amal. Ada satu penulis mengatakan begini, tidak pernah ada anak yang punya orang tua yang sama dan tinggal di rumah yang sama. Penjelasannya begini. Contohnya saya nomor 1, Elvin. Ada 2 orang pria boys ya di keluarga saya. Adik saya yang paling bungsu nomor 4, Stanley. Saya dan Stanley tidak dibesarkan oleh orang tua yang sama dan rumah yang sama. Penjelasannya begini. Waktu saya lahir, ayah dan ibu saya belum pernah punya pengalaman punya anak. Saya anak pertama. Jadi saya lahir di tengah-tengah orang tua yang masih bingung, tetapi juga sangat excited untuk tugas baru mereka sebagai orang tua. Sementara adik saya Stanley lahir, orang tua ini sudah punya 3 anak. Jadi sudah pengalaman, sudah lebih santai. Gitu. Dan mereka juga sudah lebih sibuk, tidak bisa kasih perhatian khusus kepada dia, karena ada 3 anak lain yang juga membutuhkan perhatian. Jadi kita lihat bahwa ini akan mempengaruhi personalitas mereka dan kebutuhan mereka juga. Nah, kita masuk ke yang berikut lagi. Yang harus diingat adalah bahan bakar yang terbaik adalah yang sesuai dan mempunyai kandungan oktan tertinggi. Untuk yang suka motor, suka mobil mengerti ini. Semakin tinggi oktannya, semakin baik pembakarannya. Dan tentu berbicara mengenai kasih, hanya kasih Tuhan saja yang memiliki oktan yang sempurna, yang tertinggi dan terbaik. Nah, juga satu poin yang ingat adalah, jangan pernah kita berpikir bahwa dengan memberi kita akan rugi. Kita akan habis waktu, ini akan sia-sia. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan, lebih baik memberi daripada menerima. Jadi ini prinsip yang orang tua harus ingat, dan tidak orang tua, anak-anak kita juga harus belajar. Dan sebagai orang Kristen kita harus ingat, harus tahu, dan harus praktekkan dalam kehidupan kita. Baik, kita masuk penjelasan dari 5 bahasa cinta itu. Nah, 5 bahasa cinta itu, menurut Gary Chapman ada 5 bahasa. Yang pertama adalah words of affirmations, yang kedua acts of service, receiving gifts, quality time, dan physical touch. Terjemahan sederhananya yaitu kata-kata yang penuh kasih. Yang kedua pelayanan, perbuatan pelayanan. Yang ketiga pemberian hadiah. Yang keempat waktu yang berkualitas. Dan yang kelima sentuhan fisik. Baik, kita lihat penjelasan satu demi satu bahasa cinta ini. Yang pertama adalah kata-kata pernyataan sayang. Ingat, I love you atau aku sayang padamu, itu harus berdiri sendiri. Tidak boleh dengan embel-embel. Nah, seringkali kita orang Timur agak susah memberikan pernyataan kasih secara verbal. Ini kelemahan kita orang Timur. Dan ini seringkali menjadi masalah. Jadi ini budaya yang kurang baik. Ini lebih menjadi bagian budaya orang Barat. Jadi kita harus adaptasi, mulai biasakan mengatakan ini kepada anggota keluarga kita. Seringkali ayah ya, orang Indonesia asli nih, yang old school, yang zaman dulu. Kadang-kadang bahkan istrinya kalau tanya pun, Papa sayang nggak sih sama Mama? Itu bisa marah nanti suaminya, bapaknya. Saya ini kawin sama kamu, kerja banting tulang cari uang, masih ditanya sayang apa enggak? Saya dulu juga punya pacar yang lain, tapi saya kawin sama kamu. Itu sudah cukup. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, ini tidak cukup ya. Harus juga dalam perkataan. Demikian juga anak-anak kita. Kita tidak bisa anggap sudah sekolahkan mereka, kasih uang jajan, kasih hadiah, belikan baju baru, cukup. Tidak. Mereka juga perlu mendengarkan bahwa ayahnya sayang kepada mereka, ibunya sayang kepada mereka, abangnya sayang kepada adiknya. Ya. Yang berikut juga, kalau memberikan compliments, kata-kata pujian, harus yang berkualitas. Jangan komplimen yang asal. Ya. Jangan apalagi yang kosong, yang tidak betul. Jadi harus yang berkualitas. Contohnya, waduh, terima kasih ya, kamu sudah bantu saya tadi. Itu kata-kata pujian yang ada kualitasnya. Yang berikut juga harus disupport dengan alasan yang baik. Jadi kurang lebih saling mendukung, ya, dekat sekali. Jadi jangan hanya seperti begini, wah, Bapak sayang sama kamu. Kenapa? Karena kamu cantik. Karena kamu ganteng. Karena nilai ujian kamu 100. Bahayanya kenapa? Nanti pada saat dia mungkin merasa sudah jelek, atau dia merasa tidak ganteng lagi, atau ujiannya jelek, akhirnya apa? Akhirnya dia merasa orang tuanya tidak sayang lagi. Ada satu cerita yang mengatakan, anekdot ya ini, seorang anak akan mengambil raportnya, dan bapaknya bilang, hasilnya harus bagus. Kalau sampai tidak bagus, Bapak tidak akan akui kamu sebagai anak.
Jadi waktu anaknya pulang ke rumah, bapaknya tanya, bagaimana nilai raportnya? Anaknya bilang gini, Bapak siapa ya? Karena rupanya nilainya banyak sekali yang jelek. Dan anaknya sudah diperingatkan ayahnya tadi, kalau nilai jelek, saya tidak akui kamu anak. Makanya anaknya bilang, Bapak siapa ya? Mudah-mudahan tidak ada di antara kita seperti itu. Nah, yang berikut juga adalah harus selalu perhatikan apabila sesuatu yang positif dilakukan. Jangan diabaikan, langsung berikan komentar. Contohnya, Dek, terima kasih ya. Waduh, Mama bangga sekali lihat kamu. Emang kenapa, Ma? Karena kamu tadi Mama dengar sudah bantu teman kamu kerjakan PR. Ya tapi kan hasilnya jelek, Ma. Loh, enggak apa-apa. Yang penting kamu sudah berusaha dan kamu menolong teman kamu. Terima kasih ya, Bang ya. Tadi sudah bantu Papa bersihin halaman di depan atau buang sampah. Jadi jangan perbuatan baik diabaikan begitu saja tanpa ada komentar dari kita. Yang begitu juga adalah kembali, kita orang timur karena tidak terbiasa, biasanya agak kaku untuk melakukannya. Jadi mulai praktekkan. Contohnya ada berdiri di depan cermin, mulai coba praktekkan. Mah, terima kasih ya, aku sudah dimasakin masakan kesukaanku, pasti capek belanjanya. Terima kasih Pak ya, sudah kerja capek sampai lembur, supaya Ade bisa beli baju baru. Terima kasih deh ya, sudah belajar dengan baik. Jadi mulai biasa praktekkan, kalau kita tidak terbiasa. Nah, tidak saja dengan verbal, tetapi juga kita bisa lakukan dengan catatan. Ya, sekali-sekali kita kirimkan email atau juga kartu atau mungkin tempelan, ya tulis di kertas, kadang-kadang tempel di pintu di mana mereka akan lewat nanti. Terutama untuk orang tua yang mungkin pergi pagi-pagi anaknya masih tidur, bikin note-note yang yang menjadi surprise kepada anggota keluarga Anda. Jadi ada banyak cara kita menyatakan bagaimana kita punya rasa sayang kepada anak-anak kita dan juga anggota keluarga kita. Nah, ini hal yang perlu kita ingat, bahwa apabila orang yang bahasa cintanya yang paling utama adalah kata-kata pujian, ya, dia tidak dapatkan kata-kata pujian itu, bahkan dikritik dengan kata-kata yang tajam, mereka akan sangat terluka. Jadi sebaliknya, tidak diberikan, sementara itu bahasa utamanya, bahkan dapat kata-kata yang mungkin cuma ngomong gini, bandel banget sih. Dia bisa terluka dan itu bisa jadi trauma seumur hidup. Padahal mungkin yang lain dibilang, ini bodoh satu ini. Biasa-biasa aja, kenapa? Itu bukan bahasa cintanya gitu. Tapi ada yang bahasanya cintanya demikian, dia akan menjadi sangat sensitif. Jadi hati-hati. Nah, saya akan bagikan satu cerita yang betul-betul terjadi, yang dicatat dalam buku mereka ya. Dikatakan begini, satu kali guru matematika di SMP di St. Mary School di Morris, Minnesota, pada saat hari Jumat, pada saat jam kelas terakhir, memberikan tugas kepada semua murid-murid di kelasnya. Dan tugasnya adalah ambil kertas, dia bagikan kertas, kemudian minta masing-masing murid untuk tulis nama mereka. Setelah itu dikatakan kertasnya itu dipindahkan ke teman di sisinya. Kemudian tugasnya adalah berikan kata-kata positif, kata-kata pujian sesuatu yang kamu kagumi, sesuatu yang pernah dilakukan. Kamu ingin berterima kasih kepada orang yang namanya disebutkan di kertas tersebut. Dan mereka nuliskan satu kalimat. Setelah itu mereka harus pindahkan lagi ke orang berikutnya dan isi. Sehingga semua di kelas sudah lengkap menuliskan kata-kata pujian, kata-kata dorongan, kata-kata yang positif untuk teman mereka masing-masing di kelas tersebut. Kemudian mereka pulang ke rumah dengan membawa kertas tersebut. Singkat cerita, pada saat tamat SMA, Mark Eklund melakukan perjalanan liburan ke Vietnam. Di sana dikatakan dia meninggal dunia. Pada saat jenazahnya dibawa orang tuanya kembali ke Amerika, dan saat penguburan, ayahnya mengatakan begini, di depan teman-temannya yang datang, ya banyak keluarga yang berduka dan juga teman-teman sekolahnya, katakan begini, saya sangat sedih karena anak saya di usia muda meninggal dunia. Tetapi ada satu hal yang menguatkan saya, bahwa anak saya, walaupun usianya pendek, dia dikelilingi oleh kasih dan sahabat-sahabat yang sangat menyayangi dia. Kenapa? Karena dikatakan saya dapat satu kertas yang sudah kumal, terlipat dengan baik, seakan sudah hampir robek, di dalam dompetnya yang dia bawa pada saat dia melakukan perjalanan ke Vietnam, dan didapati di jenazahnya.
Dan ternyata kertas itu dibaca adalah tulisan positif dari teman-temannya. Dan pada saat itu ditunjukkan, teman-temannya yang hadir kemudian ingat, itu adalah kertas yang diberikan oleh guru mereka dalam tugas mereka beberapa tahun yang lalu. Dan hampir semua mereka masih menyimpan kertas tersebut. Jadi ini mengingatkan bahwa sangat penting bagi kita memberikan kata-kata dorongan, kata-kata positif, kata-kata kasih sayang kepada satu sama lain, khususnya kepada anak-anak kita. Baik, kita masuk sekarang ke bagian kedua, mengenai physical touch. Nah, di physical touch ini adalah dalam bentuk seperti pelukan, ciuman, dielus-elus, dipegang tangannya, ditepuk di bahunya, atau mungkin diusek-usek ya rambutnya. Seperti itu, sesuatu yang berhubungan secara fisik. Nah, dikatakan bahwa untuk mereka sebagai orang tua, diingatkan jangan sampai tidak ada sentuhan fisik dalam bentuk kasih sayang kepada anggota keluarga Anda untuk waktu yang lama. Jangan sampai mereka harus puasa, ya. Jadi harus ada. Dan juga kalau Anda diberikan bentuk kasih sayang dalam bentuk fisik, jangan juga diterima dengan diam, dengan tanpa respons yang positif. Saya baru bicara dengan teman saya, teman sekamar saya di Prodadi. Jadi kami sama-sama sudah lebih 50 tahun. Dia cerita begini, saya waktu kunai, habis jam khotbah, waktu keluar, salaman dengan pendeta. Saya ingat saya sakit hati sekali. Kenapa? Waktu itu yang nyalam cuma begini aja, sambil matanya ngelihat ke lain. Dan ini betul-betul sesuai dengan pelajaran kita saat ini. Kalau dalam bahasa Inggris, itu saya bilang kepada dia, dalam bahasa Inggris ada istilahnya, dead fish shake hand. Itu salaman ikan mati, yang nggak ada responnya. Kalau ikan hidup kan uang gelepar-gelepar dia. Nah, seperti itu salaman harusnya. Gitu. Jadi jangan terima pernyataan kasih sayang dalam bentuk physical touch dari orang lain dengan dingin. Nah, kembali secara negatif, apabila hal kecil yang negatif dalam bentuk sentuhan fisik diterima oleh orang yang bahasa cintanya adalah sentuhan fisik, itu akan menjadi hal yang sangat menghancurkan dia. Mungkin dipukul sedikit mukanya, walaupun hanya pelan, tetapi itu bahasa cintanya, tapi dia tidak pernah disayang-sayang, tidak pernah dipeluk, tidak pernah ditepuk-tepuk. Waduh, dia akan merasa apa? Seperti dia sudah dibenci atau dibuang dari keluarga. Saya mau cerita pengalaman saya sendiri. Satu kali beberapa tahun yang lalu, mungkin yang di Registak pernah ingat ini, saya ceritakan di gereja. Saya harus antar ia ke airport di Soekarno-Hatta pagi-pagi sekali, untuk penerbangan pertama, keluar kota. Dan dia akan pergi berapa hari. Jadi saya antar, sampai di airport mungkin sekitar jam 4 pagi, dan baru turun karena saya tidak masuk parkir, hanya drop di depan, di Terminal 2, karena ambil Garuda. Waktu turun, terus saya mau cium bibir istri saya. Istri saya ngeles, cuman kasih pipi. Saya pulang dalam keadaan marah. Dan saya nyupir dalam keadaan sangat cepat, karena waktu itu pulang lewat tol Tanjung Priok, yaitu kosong, masih pagi buta. Sampai satu kali saya harus menghindari kendaraan depan saya karena di sisi kanan dan pelan, ternyata pelan. Dan saya hampir terguling, saya punya kendaraan. Baru itu saya sadar, loh, ini cuma gara-gara istrinya cuma kasih pipi kok marah-marah seperti udah kayak masih orang pacaran gitu. Terus kemudian, ya akhirnya saya mulai melambatkan kendaraan sampai di rumah. Berapa hari kemudian istri saya pulang, terus saya cerita, tahu nggak kemarin waktu antar kamu, saya pulang marah dan hampir keguling di jalan tol. Kenapa? Iya kamu, terus saya mau cium bibirnya, kasih pipi aja. Terus saya bilang, enggak mas, aku kan baru pakai lipstik, nggak mau ini luntur. Jadi ceritanya sebenarnya bukan karena lipstiknya luntur. Kenapa? Istri saya dibesarkan oleh keluarga Jawa Toto, dan kemudian karirnya juga karir militer. Jadi di keluarga istri saya, selama masa kecil mereka tidak pernah mendapatkan sentuhan fisik sebagai bentuk bahasa cinta. Jadi istri saya sendiri waktu baru-baru menikah, di Jisdak nih, kalau lagi jam makan potluck, kalau saya pernah pegang tangannya, dia lagi ngobrol, tangannya tiba-tiba langsung langsung dibuang gitu, langsung ditarik tangannya. Padahal suaminya sendiri yang pegang. Padahal kalau cuma berdua dia ngotot sekali, saya harus peluk, saya harus pegang tangannya dan segala macam gitu. Saya bilang enggak mau. Kadang-kadang saya pura-pura merajuk. Tadi kamu enggak mau, sekarang baru minta gitu. Jadi itu kebutuhannya, tetapi karena dibesarkan dalam keadaan yang tidak boleh ada sentuhan fisik sebagai pernyataan, karena seringkali orang Timur menganggap itu pernyataan yang lemah, ya. Tidak laki-laki, itu hanya perempuan. Sehingga akhirnya seringkali itu menjadi masalah dalam kehidupan selanjutnya. Bayangkan, istri saya seorang psikolog. Ini materi yang dia pelajari. Saya hanya baca buku, dia pelajari. Tetapi
dia tidak sadari dalam kehidupannya. Baik, yang berikut lagi. Yang ketiga, untuk mengenai quality time. Nah, quality time, melewati waktu bersama-sama dengan orang yang kita sayangi. Ingat, ini bukan dalam arti jarak. Ya, bukan berarti kalau sudah dekat, udah ada quality time. Terutama seperti sekarang kan, sudah PPKM atau lockdown, istilah di sini. Berarti udah ada quality time karena 24 jam, 7 hari seminggu sama-sama di rumah. Tidak. Itu artinya harus apa? Fokus perhatian kita yang tidak terbagi. Nah, yang berikut lagi adalah kita harus menjaga kontak mata, perhatiannya. Selama kita melewati waktu dengan orang tertentu, di mana kita ingin melewati waktu bersama-sama. Dan juga perhatikan body language kita. Saya masih ingat pertama kali datang ke sini ada pendeta, 2 orang pendeta datang melawat saya, yang satu pendeta muda. Baru datang sampai di apartemen kami, dia selalu lihat jam. Ada beberapa kali lihat jam. Saya langsung tahu, wah ini berarti dia sepertinya tidak betul-betul tulus mau melawat saya. Dan saya pun langsung ada rasa penolakan. Jadi hati-hati dengan body language. Untung saya mengerti. Oh mungkin dia karena sudah dewasa juga ya, 2 orang tua. Jadi oh mungkin dia ada sesuatu yang pekerjaan yang sangat penting harus dilakukan. Cuma karena sudah keburu janji harus bertemu dengan saya. Gitu, dan tidak enak karena pendeta senior yang ngajak dia untuk melawat. Bayangkan kalau anak-anak Anda atau orang yang Anda sayangi, mereka bisa jadi punya persepsi yang salah dan itu bisa berlanjut sampai sisa umur hidup mereka. Begitu juga dalam quality time, kalau mereka lagi berbicara, jangan dipotong. Biarkan mereka bercerita. Makanya Tuhan kasih kita 2 telinga, hanya 1 mulut. Supaya lebih banyak mendengar daripada bicara. Nah, ini salah satu hal yang susah ya. Untuk saya pun susah saya praktekkan. Jadi ingat, apabila kita melewati quality time waktu yang khusus dengan anggota keluarga kita, lebih banyak mendengar dengan mereka. Nah, yang berikut juga, quality time bisa melakukan sesuatu yang menarik bersama-sama. Bermain, memasak, melakukan pekerjaan rumah, mungkin nyupir sama-sama, atau hanya sekedar duduk bersampingan atau baca buku sama-sama. Jadi ada hal-hal sederhana yang bisa dilakukan. Ya, tidak harus sesuatu yang mahal. Pergi keluar contohnya sama-sama. Tidak. Di rumah, mungkin istilahnya shopping ya. Bukan berarti quality time itu kalau shopping sama-sama ya. Di rumah, hal yang sederhana bisa menjadi hal yang menarik. Nah, ingat, bagi mereka yang bahasa utamanya adalah quality time. Waktu bersama orang yang mereka sayang sangat penting. Apabila mereka melihat perhatian kita tidak penuh, kemudian kita suka dan body language-nya mereka membaca kita sepertinya terpaksa atau buru-buru, atau bahkan kita lupa dengan janji kita, mereka akan sangat terluka. Dan ini kembali bisa jadi trauma, khususnya untuk anak-anak. Nah, ada satu cerita, saya percaya ada banyak orang yang sudah pernah dengar cerita ini, karena sering sekali saya dapat berbagai versi di internet. Ceritakan bahwa satu kali seorang ayah pada masa pensiun di usia tuanya, dia naik ke attic ya, ke loteng rumah, dan dia bongkar-bongkar barang di sana. Dia cuma mau bersihkan rumah. Kemudian dia dapati satu kotak di mana ada banyak buku-buku, dan salah satu buku dia dapat adalah buku agenda diari dari anak laki-lakinya. Kemudian dia baca-baca, dapat satu hal menarik karena anaknya tulis panjang. Nah, di situ diceritakan bahwa pengalaman anaknya satu kali pergi memancing dengan ayahnya. Dan dikatakan itu pengalaman yang sangat menarik, waktu yang sangat indah bersama dengan ayah saya. Terus ayahnya pikir-pikir, kapan sih ada waktu mancing yang sampai heboh, sampai menjadi hal yang sangat memorable untuk anaknya. Dan ayahnya lihat dia punya agenda, jadwal dia punya kerja. Dan ternyata memang ada di sana dapat, dan ayahnya cuma satu tulis kalimat di bawah, rencana untuk memancing dengan anaknya. Not get any fish, what a disappointment. Tidak dapat satu ekor ikan pun. Kekecewaan besar untuk ayahnya. Anaknya kan juga tidak dapat ikan, karena mereka mancing berdua. Tapi ternyata untuk anak itu pengalaman yang sangat indah. Kenapa? Saya bisa 1 harian dengan ayah saya aja. Tidak diganggu orang lain. Ya, baik, yang keempat. Menerima hadiah, ya, pemberian hadiah. Nah, satu hadiah yang diberikan, yang mereka terima, mereka akan mengatakan begini, message-nya, lihat, saya tidak ada bersama dengan mereka saat itu, tetapi mereka memikirkan saya, karena mereka membawa sesuatu yang saya suka. Itu arti hadiah yang diberikan. Dan juga hadiah itu tidak harus sesuatu yang mahal, sesuatu yang eksklusif, sesuatu yang sangat heboh. Bahkan kadang-kadang hanya dalam kartu buatan tangan, atau mungkin hanya bunga,
1-2 tangkai, itu bisa menjadi sesuatu yang sangat besar artinya. Nah, tetapi ingat, hadiah itu harus direncanakan. Waktunya tepat, dan juga sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sehingga waktu mereka terima, walaupun mungkin sederhana, mereka tahu bahwa ini memerlukan persiapan, ini memerlukan perhatian, ini memerlukan usaha, tidak hanya sekedarnya. Nah, kalau anggota keluarga Anda masuk dalam kategori bahasa cintanya menerima hadiah, jangan sampai lupa tanggal-tanggal besar seperti tanggal lahir, hari ulang tahun. Kemudian juga mungkin hari besar, contohnya mereka ada mendapatkan penghargaan di sekolahnya sehingga harus datang orang tua. Jadi jangan sampai lupa hari-hari seperti ini. Karena kalau lupa artinya apa? Mereka tidak disayang. Nah, ada satu cerita dikatakan satu anak namanya Mary. Kemudian sang penulis tanya dia, Mary, kamu tahu papa kamu sayang nggak kamu? Dia bilang, oh papa saya sayang banget sama saya. Dari mana kamu tahu? Dia bawa ke kamarnya. Di kamarnya ternyata Mary punya koleksi boneka yang penuh di seluruh dindingnya, dinding kamarnya. Terus dia bilang, dia bisa ceritakan, ini waktu papa saya pergi ke negara ini. Ini waktu papa saya pergi ke negara ini. Dia tunjukkan semua boneka dan dia tahu dari mana ayahnya bawa. Karena ayahnya tahu dia suka boneka dan ayahnya harus banyak sekali travel ke luar negeri. Jadi ayahnya selalu cari boneka yang jenisnya sesuai keinginan Mary. Jadi itu salah satu bentuk yang dia tahu bahwa ayahnya sayang dengan dia. Baik, kita masuk ke bahasa cinta yang terakhir, yaitu perbuatan pelayanan kasih. Nah, perbuatan pelayanan kasih ini adalah kita melakukan sesuatu tanpa ekspektasi apa-apa untuk hasil dari apa yang kita lakukan. Dan ini untuk mereka yang bahasa cintanya adalah pelayanan kasih, mereka sangat hargai bantuan yang diberikan, yang kita bisa berikan kepada mereka. Bantuan apapun yang tampaknya sepele, hal yang sangat kecil. Contohnya, hanya menyiapkan makan breakfast in bed, ya, orang bule biasanya suka begini, gitu. Atau menyirami tanamannya, atau cuci mobilnya, atau isikan tangki mobilnya, atau bantu kerjakan PR-nya, gitu. Atau jemput di sekolah sekali-sekali, ya, gitu. Walaupun mungkin ada supir atau hal-hal lainnya. Ini sangat penting bagi mereka. Nah, bisa juga contohnya bikinkan nasi goreng kesukaan anaknya, gitu. Kalau anaknya memang suka nasi goreng, ya, gitu. Jadi, dan ingat, lakukan pelayanan ini dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, dan ingat, mereka akan baca, kalian lihat di bahasa tubuh kita. Jangan sepertinya terpaksa, gitu. Karena kalau sepertinya terpaksa, akhirnya mereka merasa, wah, ini mah sudah sengaja nih, cuma sekedar menutupi rasa bersalah karena sudah janji seperti itu, gitu. Dan mereka tidak akan merasa disayang. Nah, saya mau ceritakan satu cerita yang menarik dari pengalaman Tony, saya lupa nama belakangnya. Seorang penulis bukunya, saya punya bukunya, dia ceritakan begini, pada satu kali, Tony ini seorang pendeta di gereja baptis, ya. Dia satu kali pergi ke satu wilayah di Amerika yang sisi yang berbeda, yang jamnya berbeda sekitar 4 jam. Sehingga dikatakan, Tony Campolo namanya. Dan dikatakan, karena pada saat itu jamnya berbeda, dia tidak bisa tidur lagi pada saat sekitar jam 3 pagi. Akhirnya dia keluar, dia cari kopi, ke warung kopi, dan warung kopi yang masih buka pada saat itu dikatakan hanya warung kopi yang biasa aja, gitu, yang bukan warung kopi yang besar. Pada saat dia masuk, dia sendiri, tidak lama kemudian ada 2 orang wanita yang profesinya bukan perempuan baik-baik, bisa kelihatan dengan jam segitu juga. Dan mereka lagi berbicara berdua dengan suara yang keras dan duduk pas di kiri kanannya dia di barnya, ya, gitu. Yang satu ngomong ke mic sebelah, kamu tahu nggak, hari ini besok adalah hari ulang tahun saya. Terus temennya langsung nyaut dengan jutek, ya. Terus maksudnya apa? Gua harus bikin acara ulang tahun buat lu, gitu. Enggak, temennya langsung bilang, saya cuma mau kasih tahu, besok saya ulang tahun, terus saya enggak pernah dirayain, itu aja sih, gitu. Udah. Nah, setelah mereka pergi, Tony kemudian bertanya kepada bartendernya, yang pemilik dari coffee shop-nya, kalian kenal nggak? Kamu kenal nggak tadi perempuan yang tadi? Oh, tahu. Itu Mary, terkenal dia, gitu. Dia memang langganan kami. Biasanya memang hampir setiap hari dia datang jam segini, gitu. Dan kemudian Tony bilang kepada sang pemilik coffee shop-nya, mau nggak
kalau boleh tidak kalau besok saya bikin perayaan ulang tahun untuk Mary di sini. Oh, boleh idenya lah gitu. Nanti saya akan beli balon, saya akan beli hadiah dan tulisan, kertas-kertas manik-manik, dan juga nanti kuenya. Terus ya pemilik restoran coffee shop bilang, gini, untuk cake-nya saya yang bikin, kamu yang lainnya. Dan dia panggil istrinya, Chloe, ini Bapak ini mau bikin acara ulang tahun besok untuk Mary. Wah, mereka sangat semangat untuk program rencana itu. Dan akhirnya dikatakan, oke, saya akan undang teman-teman Mary yang lain. Dan besok paginya, lewat tengah malam sedikit, Tony Campolo sudah datang ke coffee shop tersebut, dan dia menempelkan tulisan Happy Birthday banner yang besar, yang dia sudah beli sebelumnya. Kemudian tiup balon dan gantung balon. Nah, kemudian, tidak lama kemudian, satu demi satu teman-teman Mary datang. Dan tentu saja hampir semua orang-orang kasar, yang masih bangun jam segitu. Sekitar jam 3, tepat Mary dengan temannya masuk ke dalam coffee shop itu. Dan dia kaget. Semua orang bilang, surprise, happy birthday. Dinyanyikan lagu happy birthday dan dikeluarkan cake-nya. Nah, pada saat itu dikatakan Mary sampai seperti orang sudah tidak bisa bergerak. Seperti orang lumpuh. Dia betul-betul kaget. Ekspresi wajahnya betul-betul orang yang sangat kaget. Tidak membayangkan ada hal surprise seperti itu. Pada saat disuruh tiup lilin, kemudian Mary bilang begini, boleh nggak saya pinjam cake-nya, saya bawa pulang ke rumah sebentar. Nah, pemilik coffee shop ini bingung. Loh, ini mau dibikinin perayaan kok malah kuenya bawa pulang. Iya, saya mau tunjukin ke mama saya. Ya akhirnya dia nggak bisa ngomong apa-apa, ya udah bawa aja. Dan Mary pulang ke rumahnya karena tidak jauh dari coffee shop itu, tidak lama kemudian dia kembali, betul. Dan kemudian Mary katakan begini, saya cuma mau kasih tahu ke mama saya dirayain ulang tahun hari ini. Rupanya dia ingat, dia tidak pernah dirayakan ulang tahunnya, dan dia sangat senang dia mau tunjukkan kepada mamanya. Setelah acara itu bubar, semua orang sudah pulang, kemudian sang pemilik dari coffee shop bilang kepada Tony begini, hey, preacher, dari gereja mana kamu datang? Kamu pasti seorang pendeta. Dia katakan begitu. Saya mau jadi anggota gereja kamu. Kita lihat, perbuatan pelayanan penuh kasih untuk orang yang tidak dikenal. Ternyata itu juga apa? Bisa membawa orang datang dekat. Tidak hanya memenuhi hari-hari orang tersebut dengan penuh kebahagiaan, bahkan juga bisa membawa orang lain kepada Kristus. Nah, ini adalah 5 bahasa cinta. Sebagai bagian akhir ada beberapa kesimpulan. Bahwa masing-masing kita bisa menerima bahasa cinta apa saja, tetapi pasti ada 1 atau 2 yang lebih keras gaungnya, karena itulah bahasa utama kita. Ya, tidak semuanya bisa terima dengan dengan jelas, tetapi ada beberapa, tetapi bisa menerima semuanya. Nah, anak-anak dikatakan biasanya yang masih di bawah umur 5 tahun, kita belum bisa pastikan apa bahasa cinta yang paling utama, tetapi mereka bisa berbicara dalam 5 bahasa cinta tersebut. Nah, tetapi pada saat mereka semakin tua, mereka juga akan berbicara dan mulai bertumbuh untuk belajar bahasa yang lainnya juga. Jadi kita juga perlu belajar, walaupun itu bukan bahasa cinta utama kita. Nah, apabila anak-anak kembali belajar bahasa cinta dan juga dipenuhi tangki emosi mereka, mereka akan sanggup menghadapi tekanan negatif dari teman-teman sebaya mereka. Peer pressure, mereka bisa lebih sanggup untuk hadapi. Nah, untuk orang tua, pada saat pulang ke rumah ingat, tinggalkan semua masalah Anda, apapun yang Anda hadapi di luar, di pekerjaan, di luar rumah, pada saat Anda mulai mau masuk ke dalam rumah Anda. Tinggalkan itu di keset kaki, di luar depan pintu Anda. Yang berikut juga harus diingat bahwa seringkali apabila anak-anak Anda tidak mendapatkan perhatian yang baik, secara positif, kadang-kadang perhatian yang negatif pun akan menjadi hal besar bagi mereka dan akhirnya mereka sengaja lakukan, daripada tidak ada. Jadi ada cerita dikatakan pada satu kali seorang anak, kan orang tuanya sangat sibuk, sampai bagi rapor pun orang tua tidak bisa datang, anaknya punya pertandingan sepak bola tidak bisa datang, sampai satu kali ayahnya dipaksa harus datang meninggalkan rapat, karena kepala sekolah katakan kalau Anda tidak datang, anak Anda tidak boleh masuk sekolah lagi. Nah, pada saat datang, kemudian bapaknya tanya, kenapa? Oh, anak Anda sudah pukul temannya sekelasnya, dan dia yang salah, dan dia yang pukul duluan. Jadi akhirnya bapaknya marah sama dia, ditegur. Tapi anak ini berpikir begini, bapak saya nggak pernah datang dalam acara-acara penting,
Tapi kalau saya pukul teman saya, bapak saya datang lihat saya ke sekolah. Akhirnya anaknya mengembangkan kebiasaan mukulin temannya. Anaknya bukan nakal. Ternyata hanya karena ingin mendapatkan perhatian dari orang tuanya, tetapi dengan cara yang salah. Yang berikut juga, jangan pernah kita menjadi korban kesibukan. Ada hal-hal yang urgent, sehingga kita seringkali sampai melupakan keluarga kita, terutama untuk waktu yang sudah kita sepakati, kita lewati bersama anak-anak kita, atau orang yang kita sayangi. Yang berikut juga, kalau orang asing kita harus masukkan di dalam kalender Anda, ya. Sekarang saya sudah bergantung dengan Google, biar gadget saya apapun bisa diingatkan dengan alarm. Kenapa dikatakan tidak masukkan juga jadwal dengan anak Anda, dengan orang Anda cintai di dalam schedule Anda? Biar anak-anak Anda tahu bahwa saya betul-betul dihargai. Biar anak Anda juga selalu mendapat perhatian yang cukup. Yang berikut juga, bantu keluarga Anda untuk menjadi yang berbicara dalam berbagai bahasa, multilingual family. Zaman sekarang tidak cukup hanya satu bahasa. Makanya dalam bahasa cinta juga bantu keluarga Anda untuk menjadi multilingual. Nah, apabila ada masalah yang terjadi di masa-masa kanak-kanak, contohnya tidak pernah mendapatkan perhatian, rasa sayang yang cukup, tangki emosinya kosong, kering waktu masa kecil, ini akan dibawa sampai ke saat-saat dewasa. Anda bisa perhatikan di keluarga besar Anda bisa perhatikan mungkin pasangan Anda bisa perhatikan di gereja atau di kantor Anda. Ada orang yang kerjanya hanya marah-marah terus, ada yang kerjanya hanya mengkritik terus, walaupun sudah benar dikritik aja. Coba Anda perhatikan, coba tanya-tanya masa kecilnya. Seringkali itu akibat apa? Tangki emosinya kosong dari masa kecil. Jadi sampai waktu tuanya pun akan terus membawa luka dalam kehidupan batin mereka. Dan bagian yang juga penting adalah ingat bahwa kita akan juga bertumbuh pada saat kita memberi, pada saat kita melayani. Nah, sebagai kesimpulan, kembali diingatkan bahwa tangki emosi harus diisi dengan penuh, karena itu akan membantu proses belajar anak-anak kita menjadi maksimal. Dan saat yang sama juga akan membantu anak-anak kita pada masa remaja sanggup menghadapi tekanan dari lingkungan. Bahkan juga membantu mereka untuk mencapai potensi yang terbaik yang mereka miliki, sesuai yang sudah Tuhan berikan. Dan akan membantu pada saat mereka dewasa nanti mencapai kesuksesan yang lebih baik. Dan paling sedikit, mereka bisa melaksanakan tugas mereka di masyarakat, di keluarga mereka dengan sebaik-baiknya. Karena ada banyak orang tua bahkan tidak bisa berfungsi sebagai orang tua yang baik secara emosi. Kenapa? Karena mereka tua secara kalender, tetapi secara emosi mereka tidak pernah jadi dewasa. Bahkan banyak di dalam masyarakat kita sekalipun. Kita lihat presiden kita sendiri. Kan ada presiden kan, dimarahin orang, dikatain orang, dicaci maki, biasa aja. Tidak pernah kasih reaksi yang berlebihan. Tetapi ada baru diomongin dikit kan langsung galau kan. Bayangkan sudah level presiden itu. Ada sedikit saja sudah galau dia, sudah langsung curhat ke tengah bangsa Indonesia. Ya. Dan itu ada di mana-mana. Itu akibat apa? Tidak dapat emosi, tangki emosi mereka tidak dipenuhi pada masa mudanya. Baik, mungkin untuk waktu sekitar 3 menit terakhir, saya akan bicara dengan cepat bagaimana bahasa cinta Tuhan terhadap kita. Apakah Tuhan mengerti? Kembali, apakah Tuhan ngerti nggak sih 5 bahasa cinta teori modern? Gitu. Apakah Alkitab masih tidak kadaluarsa? Baik, secara cepat. Yang pertama, Tuhan juga berbicara dalam kata-kata pujian, kata-kata dukungan, kata-kata kasih sayang. Contohnya, waktu Adam dan Hawa berdosa, Tuhan kan keluar cari, di mana kamu? Nggak Tuhan marah-marahin langsung gitu. Nggak Tuhan langsung hukum, Tuhan cari mereka dengan kata-kata teguran yang baik. Dan juga kita lihat bagaimana Tuhan berulang-ulang mengatakan mengenai cintanya, mengenai pengampunannya, mengenai janjinya, mengenai rencananya bagi kita melalui nabi-nabinya satu demi satu, melalui malaikatnya, melalui Alkitab, bahkan melalui anaknya sendiri. Dan juga bagaimana Yesus juga mengatakan kepada perempuan yang sudah layak untuk dihukum mati dengan kata-kata, neither do I condemn you, go and sin no more. Dan juga bagaimana Paulus dalam perjalanan ke Damaskus, Yesus datang sendiri dan berbicara secara pribadi kepadanya, tidak menghukum dia. Nah, itulah bagaimana Tuhan berbicara juga dengan kata-kata, dengan word of affirmation, dengan kata-kata yang penuh kasih. Nah, bagaimana Tuhan berbicara dengan sentuhan fisik? Kita lihat bagaimana malaikat menjamah mulut daripada Yesaya dengan bara api. Karena dia sudah melihat Allah di dalam satu penglihatan dan dia tahu dia akan mati karena dia ada manusia berdosa. Itu menyatakan pengampunan dosa kepadanya.
Bagaimana juga Yesus bahkan menyentuh orang yang sakit kusta untuk kesembuhan. Padahal banyak waktu lainnya, Yesus hanya memerintahkan sembuh dan dia sembuh. Kenapa Yesus harus jamah? Kusta lagi dia mau jamah. Juga bagaimana Tuhan mengatakan dia menyayangi bangsa Israel seperti sebuah burung Raja Wali yang melindungi anak-anaknya. Yesus menggunakan perumpamaan yang sangat mirip sebagai induk ayam yang akan melindungi anak-anak di bawah kepakan sayapnya. Dan juga dalam buku Wahyu, pasal-pasal yang terakhir menggambarkan surga. Katanya Tuhan akan menghapus air mata kita, sentuhan fisik yang Tuhan lakukan. Baik, untuk juga bagaimana Tuhan berbicara melalui quality time. Kita lihat bagaimana Yesus berkunjung kepada Abraham. Dia datang mengunjungi Abraham. Bagaimana Yesus juga berbicara dengan Musa, muka dengan muka. Tuhan waktu melalui api yang tidak membakar belukar. Kemudian Allah mengundang Musa datang ke puncak gunung Sinai, berbicara dengan Musa, muka dengan muka. Bagaimana juga Yesus sendiri datang, berdiri di tengah api, di dalam dapur api, mendampingi Hananiah, Asaria, dan Misael. Kenapa dia tidak matikan aja apinya dari langit dengan hujan? Kenapa Yesus harus datang dan hadir? Dan juga bagaimana Yesus menemani Nikodemus yang malu bertemu dan takut bertemu di siang hari. Yesus mau berbicara menjumpai Nikodemus di malam hari. Nah, begitu juga bagaimana Tuhan berbicara kepada kita melalui pemberian. Ingat, Ayub menerima 2 kali berkat setelah semua yang terjadi. Semuanya 2 kali lipat dia terima. Kemudian juga Abraham mendapatkan pengganti dari anaknya yang harus menjadi korban. Bagaimana juga Hezekiah mendapatkan ekstra 15 tahun umur. Ini sebagai pemberian kepadanya. Dan juga bagaimana Yesus membangkitkan anak dari seorang janda di Nain dan menyerahkan kepada ibunya yang berduka. Padahal ibunya tidak meminta apa-apa kepada Yesus. Nah, juga Tuhan juga berbicara melalui pelayanan kasih. Bagaimana Tuhan sendiri yang menguburkan hambanya yang sangat dikasihi, Musa. Pada saat itu, tidak ada orang yang menemani dia. Bagaimana juga Tuhan mengirimkan burung gagak, bahkan juga malaikatnya berulang kali untuk memberikan makan kepada hambanya, Elia. Bagaimana juga Tuhan mengirimkan malaikatnya yang membawa Lot dan keluarganya dan menarik tangan mereka keluar dari Sodom dan Gomora. Bagaimana juga Yesus sendiri menyiapkan makanan kepada ribuan orang, bahkan juga kepada murid-muridnya setelah dia bangkit dari kematian. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa 5 bahasa cinta juga Tuhan gunakan untuk menjangkau kita. Makanya kita diingatkan untuk juga menjangkau anggota keluarga kita, agar mereka juga boleh merasakan dan diyakinkan kita mengasihi mereka. Dan ini akan membantu mereka mencapai, melewati proses pembelajaran dengan baik, menghadapi tekanan pada masa remaja, bahkan juga membantu mereka mencapai potensi mereka terbaik dan karir terbaik mereka, dan bisa berfungsi sesuai dengan tugas mereka pada saat mereka dewasa. Demikianlah presentasi kita pada malam hari ini. Semoga ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Elvin untuk penjelasannya ya. Mungkin kalau kita baca bukunya aja belum tentu kita nangkap sejelas ini ya. Tapi ya terima kasih, banyak hal yang kita boleh terima ya. Dan kita punya waktu 25 menit untuk sharing dengan pertanyaan-pertanyaan dan penjelasan lanjutan melalui jawaban dari Bang Elvin. Dan saudara yang ingin bertanya silakan chatting. Saya tinggal bacakan nanti pertanyaan Anda. Dan ada satu pertanyaan awal pada malam hari ini yang kita bisa mulai ya. Jadi yang lainnya silakan menyusul. Ada 5 bahasa kasih ya di situ ya. Bahasa dari ya, bagaimana menyatakan dengan bahasa, sentuhan fisik, memberikan waktu berkualitas, memberikan pemberian-pemberian, dan juga perbuatan kasih ya. Jadi, pertanyaan awal. Apakah sudah terlambat melakukan semua bahasa cinta atau kasih tersebut jika anak sudah dewasa? Contoh sudah SMA atau SMP. Dan zaman waktu masih kecil anak tersebut suka sekali jadi korban emosi orang tuanya gitu. Jadi apakah
terlambat kalau sekarang pas sudah dia SMP SMA baru kita mulai kasih bahasa kasih. Padahal waktu-waktu kecilnya ya mungkin bahasa yang kasar yang justru diterima ya. Kira-kira bagaimana ini? Silakan yang lain yang mau bertanya ya. Ya, yang sebaiknya memang waktu masa kecil ya, sebaiknya. Tetapi kembali Tuhan penuh dengan kemurahan dan dengan kuasa Tuhan kita bisa melihat bagaimana Tuhan bisa membalikan keadaan dari yang rusak total jadi baik ya. Jadi saya percaya dan juga ada banyak pengalaman dan besok kita akan dengarkan sebagian pembahasan karena berhubungan dengan masalah ini bahwa tidak ada kata terlambat. Asal kita mau mengakui kesalahan kita kepada Tuhan dan minta Tuhan untuk membantu kita memperbaiki. Jadi minta Tuhan untuk menyembuhkan luka di keluarga kita. Ini sudah menjadi luka, ya, sudah menjadi bekas luka yang tidak akan bisa hilang. Jadi minta Tuhan untuk perbaiki. Dan yang langkah kedua adalah setelah kita datang kepada Tuhan minta ampun dan kemudian kita janji untuk memperbaiki, datang kepada anak kita, ungkapkan bahwa dulu, waduh, Dedi dulu salah ya ternyata. Dedi baru belajar nih. Seringkali Dedi ngomongnya kasar, gitu. Jawabnya ketus. Janji suka lupa karena Dedi waktu itu tidak sadar bahwa itu hal yang salah dan Dedi dibesarkan dengan cara seperti itu, jadi sepertinya sepele. Jadi pas lagi baca buku ternyata diingatkan, dengar seminar tadi diingatkan. Jadi mohon maaf Bang ya, Dedi sudah salah ya, Dedi janji sekarang akan mulai. Nah, jadi itu perlu dilakukan dan perlu melakukan rekonsiliasi, mulai dengan maaf dan mulai lakukan perbaikan. Tapi ingat, jangan juga memaksa. Kan sudah minta maaf, kok masih marah gitu kan. Ingat, karena ini menyembuhkan luka ya, luka yang sudah terjadi dan dalam, dan ini bisa jadi trauma, jadi butuh waktu. Seperti saya sekarang dengan istri saya, malah kami punya hubungan fisik sekarang ya, hubungan fisik dan verbal semakin baik gitu. Butuh waktu memang, butuh komitmen gitu. Jadi tetap akan bisa, dengan pertolongan Tuhan tidak ada yang tidak bisa. Dosa saja Tuhan bisa ampuni kok, apalagi hubungan dalam keluarga. Tetapi ingat, kita memerlukan Tuhan untuk memperbaikinya dan komitmen kita. Mungkin itu. Ya. Oke, terima kasih Bang Elvin. Ada yang mau bertanya langsung mungkin? Oh, ada lagi ya yang baru masuk ya. Oke, pertanyaannya adalah kalau menghadapi seorang suami yang dingin dan dalam arti tidak pernah memberikan perhatian atau bahasa kasih, tidak pernah memberikan pujian, pokoknya dingin aja, bagaimana menyikapinya? Ini bukan anak nih, suami nih masalah ini, atau istri yang punya masalah ini. Silakan pasangan ya, nggak apa-apa ya, karena kan pasangannya sehat kan nanti anaknya juga jadi sehat ya. Betul. Ya. Makanya saya bilang tadi kan, ini masalah mayoritas dari kita orang Indonesia. Orang Timur, orang Melayu. Ya, ini masalah kita. Karena apa? Memang budaya kita menyatakan bahwa kita tidak boleh ungkapkan dalam verbal, ya kan, secara tidak sadar ya, dalam juga perbuatan. Karena itu menyatakan kelemahan. Apalagi laki-laki. Makanya kan laki-laki tidak boleh nangis, itu kan? Itu yang selalu dibilang, laki-laki kamu nggak boleh nangis gitu. Padahal ternyata menurut riset, nangis itu membantu orang panjang umur loh. Membantu orang juga supaya tidak stres. Jadi ada banyak hal dalam budaya yang salah. Nah, tapi kembali ingat, ini terjadi karena masa lalu yang sedemikian panjang. Dan itu sudah tidak bisa berubah. Dengan kata lain, kalau tidak ada bantuan Tuhan tidak akan bisa berubah. Contohnya aja kalau dahan pohon ya, dia ke arah sana, kita mau tarik ke sebelah sini. Kalau sudah jadi dahan pohon yang besar, kita tarik, apa yang terjadi? Dia tidak akan bergerak kan? Tapi kalau kita butuh pakai mobil, kita ikat, kita tarik, bisa berubah arahnya. Tetapi kemungkinan besar kan patah. Gitu. Nah, satu-satunya cara adalah apa? Ingat kembali apa? Kembali dengan berdoa, menyerahkan kepada Tuhan dan minta kuasa Tuhan. Saya mau satu cerita gini. Di buku dari Path to the Heart. Buku seorang misionaris asing yang tulis, saya lupa namanya. Path to the Heart, namanya singkat judulnya. Jadi dia katakan begini, satu kali dia seorang pendeta, dia katakan begini, dia melihat ada seorang suami yang terkenal sangat keras, tidak percaya kepada Tuhan, sangat benci Advent, tiba-tiba masuk Advent dibaptis. Terus dia bilang begini, pasti istri kamu sering ngoceh-ngoceh ke kamu ya supaya kamu bertobat. Terus istrinya bilang begini, suaminya bilang gini, enggak, istri saya enggak selama menikah enggak pernah ngomong apa-apa. Gitu. Loh. Terus kenapa kamu bisa bertobat? Karena istri saya selalu mendoakan saya. Oh, berarti dia sering doain kamu ya, datang doain
ngajak berdoa. Enggak, dia nggak pernah. Loh, dari mana kamu tahu dia sering doakan kamu? Karena begini, saya kadang-kadang kalau saya terbangun tengah malam, saya seringkali dapati istri saya itu nggak di tempat tidur, lagi di kaki tempat tidur, di lantai, sedang berdoa sambil menangis tanpa suara. Tetapi saya tahu dia pasti ngedoain saya. Itu suaminya bilang. Dan itu berpuluh-puluh tahun terjadi. Jadi ini cerita sebenarnya, saya masih ingat sekali itu gitu. Jadi kembali, tidak akan mudah untuk merubah karena memang sudah dibesarkan begitu gitu. Saya sendiri dengan adik laki-laki saya, kalau ulang tahun paling-paling cuma salaman, nggak pernah bisa pelukan. Kalau dengan adik-adik perempuan saya bisa, karena kami berempat ya, 2 laki 2 perempuan. Karena apa? Kami memang orang Indonesia asli, jadi nggak pernah begitu gitu. Sementara saya dengan teman-teman bule saya, mau laki mau perempuan, mau bos saya yang besar, mau beda usia jauh, kami selalu pelukan. Nggak ada acara baru ketemu pun pasti pelukan. Karena itu tradisi mereka dan saya nyaman dengan itu juga gitu. Jadi tidak bisa paksa untuk berubah, tetapi mulai layani dan lakukan dan berikan perhatian dengan bahasa cinta secara pelan-pelan, tetapi selalu disertai dengan doa. Pasti bisa berubah pelan-pelan. Contohnya istri saya aja sekarang sudah bisa gitu. Ya. Jadi tapi perlu komitmen dan hanya Tuhan yang bisa rubah. Jadi komitmen, saya akan memberikan kasih dan kalau harus dipenuhi kasih Tuhan dulu ya. Seperti itulah. Baik, terima kasih Bang. Mungkin sambil nunggu yang lain, Bang, saya melihat ini yang 5 bahasa kasih ini seperti sesuatu yang kalau semuanya diberikan gitu ya, itu apa enggak tangkinya terlalu penuh Bang, sampai meluap-luap gitu, terus apa itu enggak jadi memanjakan ya itu istilahnya? Bukankah enggak baik anak itu dibesarkan dengan ya memanjakan ya, belas kasih yang bagaimana itu supaya tidak seperti itu gitu? Ya bingung juga ya saya jawabnya ya. Karena saya lebih banyak hanya baru baca dan mulai coba amati sedikit. Tetapi kembali ada satu pernyataan tadi dikatakan kita harus memberikan pernyataan kasih yang positif, ya, yang ada alasannya. Jadi pada saat kita memberikan komitmen, kita melakukan sesuatu harus ada alasannya, gitu. Jadi kembali kalau kita berikan pernyataan kasih, jangan tadi ya, oh karena nilai kamu bagus, oh karena ini, karena kamu ganteng, karena bajunya baru, karena diberikan baju baru gitu ya. Tetapi karena sesuatu yang positif. Jadi bukan hanya sekedar hasilnya, tetapi proses gitu. Itu satu poin. Poin yang kedua juga, saya pikir kalau kita lakukan secara sehat dengan juga niat yang baik dan kita pikirkan baik-baik, tentu akan jadi positif ya, akan menjadi positif. Dan mungkin juga yang kita perlu lakukan adalah mungkin pernyataan kasih itu kita juga salurkan kepada orang lain. Contohnya hadiah. Jangan hanya dia sendiri yang kita berikan hadiah. Mungkin dengan cara kita berikan hadiah, tetapi kita bawa anak kita untuk memberikan hadiah itu kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Jadi dia hanya menjadi saluran, tetapi lewat dia juga gitu. Nah, ini mungkin sesuatu yang positif. Contohnya pada saat dia ulang tahun, jangan anak itu aja, tetapi ajak, oke dek, ulang tahun kali ini bagaimana kalau kita ke panti asuhan, nanti hadiahnya adik kita ajak kita kasih untuk di panti asuhan ya, karena mereka nggak punya loh seperti kamu punya. Dan saya di keluarga sering sekali lakukan itu, dan anak saya jadinya Miracle terbiasa untuk berbagi dengan orang. Dan dia juga tidak dimanja, apalagi anak satu-satunya gitu. Jadi kembali minta doa juga kepada Tuhan ya. Minta Tuhan yang kasih kehikmat itu gitu. Karena yang pasti tidak ada rumus terbaik selain dan tuntunan selain apa yang Roh Tuhan yang bisa berikan. Mungkin itu yang saya bisa bagikan. Baik, sambil nunggu mungkin pertanyaan berikut. Ada tadi pertanyaan pertama dari Titi ya. Bang Elvin yang punya Advent Peduli Ministry ya. Mungkin saya cerita sedikit. Jadi Advent Peduli ini ada 2 konotasi. Yang pertama adalah ada beberapa pelayanan karena dia di bawah naungan dari yayasan kami, Yayasan Advent Peduli Indonesia atau YAPI, seperti panti asuhan. Nah, jadi itu adalah trademark dari pelayanannya YAPI, yayasannya. Tetapi ada juga yang saya gunakan tetap untuk dengan ide bahwa ini menjadi pelayanan yang akan menjadi milik dari semua orang Advent. Seperti dapur umum, walaupun inisiatornya kami dari YAPI, tetapi saya gunakan itu sebagai bahasa generik. Jadi siapapun juga boleh gunakan itu. Jadi tidak khusus untuk pelayanan kami, tapi memang pelayanan Advent Peduli, motor awalnya boleh mungkin dikatakan kamilah dengan tim ya, dengan teman-teman yang mempopulerkan itu. Jadi nggak milik saya juga, karena itu bukan legal entity juga gitu. Kecuali dia punya panti asuhannya.
Tetapi kalau seperti dapur umum ya siapa saja yang jalankan, itu ya penjelasannya. Oke, makasih Bang. Ini ada pertanyaan masuk. Bagaimana soal memberi hukuman kepada anak? Harus bagaimana yang bijaksana biar mereka mengerti dan ingat tapi tidak menyakiti si anak. Jadi memberi hukuman tapi dengan bahasa kasih juga, Bang. Oke, saya bagikan pengalaman saya waktu kecil dan juga saya sendiri di keluarga ya. Jadi saya ingat kebiasaan kami di kampung waktu itu dan bahkan di gereja Advent ya, saya ada lihat beberapa anak pendeta yang lain karena kami pindah-pindah, saya lihat kehidupan teman saya. Karena seringkali kalau kami pindah tugas orang tua saya seringkali overlapping dengan pendeta sebelumnya atau pendeta yang baru mengganti. Jadi sempat kadang-kadang tinggal 1 bulan sama-sama gitu. Jadi ada beberapa teman saya yang saya tahu biasa sekali di kampung. Anaknya dipukul dengan ikat pinggang, bahkan kadang-kadang tidak cukup dengan dia punya kulit belakangnya, dengan kepala ikat pinggang yang dari besi, ada juga dipukul dengan sapu, bahkan sampai patah, ada yang dilempar dengan sikat kayu ya. Kalau di sekolah, saya juga pernah ditempeleng, dilempar dengan penghapus dari kayu. Nah, saya beruntung karena saya tidak dibesarkan dengan cara demikian. Orang tua saya kebetulan, waktu dia kuliah, dia dapat dosen orang Belanda, misionaris. Dan orang Belanda ini mengatakan, nih, pendeta ini mengatakan begini, anak harus didisiplin, bukan dihukum, disiplin. Karena hukuman dengan disiplin beda. Hukuman seringkali karena kita marah, karena emosi. Tetapi disiplin adalah peraturan yang dilanggar dan harus ditegakkan sebagai bagian dari pendidikan. Nah, tetapi yang harus diingat adalah beberapa hal. Yang pertama adalah harus prinsip Alkitab dikatakan jangan juga tahan rotan, karena di Alkitab dikatakan jangan tahan rotan. Yang kedua, tidak boleh dari pinggang ke atas, harus pinggang ke bawah. Karena kalau pinggang ke atas itu bisa menjadi cedera. Pinggang ke bawah beda ototnya. Dan yang hal yang tidak boleh lupa juga adalah ini harus diketahui oleh sang anak, harus dibicarakan sebelumnya. Karena kalau tiba-tiba dia bikin salah terus dipukul, anak-anak kadang-kadang bingung. Contoh begini, dia memecahkan sesuatu. Pada saat pecah kan itu rame, buar gitu. Terus dia tahu bisa luka, apalagi kalau sampai luka juga gitu. Dia lagi kaget tiba-tiba langsung dipukul. Sudah dibilang dari tadi kerja jangan main-main, langsung dipukul. Anak ini bingung, loh saya salah apa? Apalagi dia masih kecil kan? Ini pecah loh. Ada yang pecah, saya juga bingung ada apa, kenapa bisa pecah, kok tiba-tiba saya dipukul gitu. Jadi harus diterangkan sebelumnya. Kalau hari ini tugasnya, ini harus dilakukan, ini yang diminta tanggung jawabnya. Kalau dilakukan, dia dapat reward. Kalau tidak dilakukan, dia dapat hukuman. Sebagai bentuk disiplin. Jadi dia tahu. Jadi saya dari kecil, kalau saya salah, saya udah tahu. Tahu nggak kenapa? Iya, pulangnya lambat main, sudah lewat maghrib. Terus berapa kali? 10 kali rotan. Saya tahu, saya sendiri yang bilang. Gitu. Jadi saya tahu, dulu saya benci sekali dihukum rotan. Karena baru 1 kali pun saya tahu sakitnya. 9 lagi, 8 lagi, itu perih sekali. Kalau yang pernah di rotan tahu perihnya gitu. Tetapi sekarang saya bersyukur, kenapa? Saya tahu disiplin, saya menghargai peraturan. Gitu. Dan ke anak saya lakukan yang sama. Waktu kami punya anak, saya pulang ke Kalimantan, saya bawa rotan, saya minta tante saya buat. Dan waktu saya katakan itu di gereja, teman-teman saya bilang begini, kamu di zaman sekarang, zaman modern, dan anak kamu cuma 1 perempuan, kamu pakai rotan. Saya bilang, saya mau ngajarkan disiplin. Dan saya bilang ke anak saya, Dedi minta 1 hal dari kamu, tidak boleh berbohong. Dedi minta kamu jujur. Karena kamu juga pasti mau Dedi selalu jujur dengan kamu. Dan saya bilang, kalau kamu, Dedi dapati kamu berbohong, Dedi akan hukum, akan tegur. Kalau masih lakukan lagi, Dedi akan gunakan rotan. Dan sepertinya saya cuma pernah pakai rotan 1 kali ke Miracle. Dan sampai sekarang saya tahu anak saya tidak bisa bohong. Kalau dia ngomong, pasti ngomong apa adanya. Gitu. Jadi, dalam bentuk disiplin, tetapi harus dibicarakan dengan anak, sehingga anak tahu. Dan kalau di rotan, kadang-kadang itu tidak perlu dipukul keras. Kadang-kadang cuma kena sedikit aja, anak itu bisa nangis. Karena dia tahu dia sedang menghadapi satu disiplin atau kesalahan. Jadi sebenarnya sudah cukup, tidak harus sampai luka ya, sampai membekas, sampai sakit. Tetapi itulah bagian dari disiplin itu gitu. Jadi itu yang saya pelajari dan itu juga saya terapkan ke anak saya. Jadi tetapi ingat, anak harus tahu. Jadi waktu dia dihukum, jangan hanya karena kita emosi. Jadi sebaiknya kalau dia melakukan kesalahan, seringkali kita keluar dulu. Ambil waktu untuk jaga jarak dulu supaya emosi reda. Karena kadang-kadang kita jadi marah kan. Contohnya kita kasih tahu. Karena saya pernah 1 kali waktu disuruh nyapu, tugas saya nyapu, saya main-main karena pengen main, dia nggak mau. Jadi waktu nyapu sudah setengah hati. Orang tua kan tahu setengah hati. Jadi akhirnya waktu jatuh meja kaca jatuh dan pecah. Bapak saya marah sekali. Sudah mau ditempeleng, itu satu-satu kali dalam hidup saya hampir ditempeleng ayah saya.
Dan ibu saya teriak langsung. Wah, jadi akhirnya bapak saya sadar, nggak boleh tempeleng kan. Akhirnya dia pukul meja, mejanya rusak. Saya langsung ketakutan gitu. Wih, itu kalau kena kepala saya tadi, waduh, sudah nggak terbayangkan gitu. Dan akhirnya luka. Jadi lukanya itu bapak saya minta saya yang obati dengan yodium waktu itu. Ya, ambilin kapas, ambil yodium deh. Tolong berkah ini obati lukanya papi gitu. Jadi mungkin itu dari pengalaman saya. Tetap harus ada disiplin, tetapi ingat itu adalah bagian dari pembelajaran dan pendidikan, bukan hukuman karena kita emosi. Nah itu. Oke, terima kasih Bang. Oke, masih ada lagi yang lain atau sudah cukup dengan banyaknya hal yang ya kita dapat ya, tapi memang perlu banyak berdoa supaya bisa menerapkan ini secara bijaksana ya. Teorinya sangat ideal dan kita perlu berdoa supaya Tuhan ya menuntun kita ya, karena ini memang suatu yang pastinya akan baik sekali dan bukan hanya diterapkan bagi anak kita ya, tapi seorang guru di sekolah betul juga bisa menerapkan, ataupun ya kita pun kepada siapa saja kita bisa terapkan ini dengan baik ya, orang-orang kita kasih. Oke, ada lagi? Ada yang mungkin mau bicara langsung? Gak ada? Oke, terima kasih banyak untuk malam hari ini. Kita sudah mendapatkan banyak pelajaran bagaimana tangki emosional itu perlu berisi ya, cukup bagi anak-anak kita dan orang kita kasihi. Dan besok malam, malam terakhir, judulnya Just 1 minute ya, just 1 minute. Bagaimana kita menggunakan 1 menit saja waktu kepada anak-anak kita, dan kita dengarkan lagi nanti besok pembahasannya lebih detail dari Bang Elvin ya. Baik, terima kasih semua dan kita akan tutup dengan doa Bang. Silakan Bang. Oke, kita sama-sama menundukkan kepala berdoa. Kembali Tuhan, terima kasih untuk pelajaran pada malam hari ini. Betapa pentingnya kami untuk saling memperhatikan satu sama lain, terutama kepada anak-anak kami, kepada anggota keluarga kami. Untuk memberikan perhatian, membagikan kasih Tuhan, mengisi tangki emosi mereka. Agar dengan demikian, mereka selalu dipenuhi oleh kasih, dan ini membantu mereka dalam proses pendidikan mereka, dalam masa anak-anak, dalam masa remaja, membantu mereka mencapai potensi terbaik mereka. Dan pada saat dewasa nanti, mereka juga bisa melaksanakan tugas mereka di masyarakat sesuai rencana Tuhan yang sebaik-baiknya. Tuhan, sudah pasti banyak kesalahan yang kami lakukan selama ini. Biarlah Tuhan yang mengampuni dosa kami dan membantu kami untuk menyadari kesalahan kami, dan Tuhan saja juga menutupi dan mengobati bilur-bilur yang sudah terjadi agar keluarga kami, baik secara keluarga maupun secara individu, boleh kembali dipulihkan dan disatukan oleh kasih Tuhan. Dan juga Tuhan, kiranya kami selalu ingat di dalam keluarga, dalam sekolah, dalam masyarakat, dan khususnya dalam jemaat, untuk saling membantu satu sama lain agar dengan tangki emosi yang penuh, kami boleh melayani masyarakat kami boleh menjalankan tugas kami menjadi seorang berkat surga, memberikan perhatian. Karena saat ini Tuhan, ada banyak sekali orang yang berjalan dalam keadaan tangki emosi mereka kosong. Dan bahkan sangat sulit bagi mereka untuk mengerti kasih Tuhan, karena mereka tidak mendapatkan gambaran kasih Tuhan yang sebenarnya dalam kehidupan orang tua mereka pada masa kecil mereka. Tuhan, terima kasih untuk kepastian bahwa Tuhan akan menyertai kami, membantu kami, terutama untuk kepastian Tuhan akan segera datang menjemput kami, agar kami boleh tinggal bersama Engkau selama-lamanya di surga nanti. Saat kami berpisah, biar damai sejahtera dari surga menjadi bagian kami. Dalam tugas kami juga esok hari, terutama dalam rencana kami untuk kembali bertemu untuk sesi terakhir, biarlah damai sejahtera Tuhan tetap jadi bagian mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bang Elvin. Yang ingin mengucapkan terima kasih, silakan lambaikan tangan Anda. Oke.